Karena aku juga penakut kan, aku takut lihat hantu, jadi itu tantangan buatku lah. Sutradara mau bikin film horor takut sama hantu. Ditanya, kok nggak lulus-lulus ya? Pak Mahfudnya jadi menteri sih gitu. Jadi ya. Makanya attachment-nya kenceng ya sama Pak Mahfud sekarang ini ya. Iya, jadi ternyata ada histori. Ya udah, akhirnya aku bikin film aja gitu. Oh gitu, itu pure gara-gara itu. Iya betul. Jadi karena nganggur kan udah nggak kuliah, udah tinggal skripsi doang, ya udah kita bikin film-film indie dan sebagainya, suka. Pesannya kalau jadi pejabat ya jangan lupa yang kecil-kecil lah gitu ya. Jangan lupa sama rakyat, mungkin ada yang terbengkalai gitu. Masuk. Mas Fajar Nugros, thank you udah datang ke IRT ya. Thank you. Ya, ini salah satu sutradara terbaik Indonesia. Amin, insya Allah. Filmnya udah berapa? Coba. Lupa aku tapi 20 sekian. 20 sekian, sampai lupa dia gue udah bikin film berapa banyak ya. Tapi keren banget. Yang terakhir Sleep Call. Ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang itu, tapi sebelumnya kita mau main games dulu nih Mas Fajar ya. Pilih mana ya. Nanti aku akan sebutin 2 nama, Mas Fajar pilih yang mana, abis itu sebutkan alasannya. Oke. Ini yang gampang dulu deh. Nggak tahu ini gampang apa susah ya? Coba. Ernest Prakasa atau Raditya Dika? Waduh. Harus milih ya? Harus. Anda nggak bisa bilang bagus dua-duanya. Oke. Ya Ernest. Ernest. Radit? Ernest loh yang dipilih. Alasannya kenapa? Apa ya? Dua-duanya pernah sama Radit aku pernah kolaborasi. Sama Ernest juga sering chat gitu ya, dan apa ya, dua-duanya smart gitu, tapi Ernest menurutku lebih lengkap paketnya gitu. Dia bisa jadi produser, bisa jadi sutradara, bisa jadi penulis skrip dan punya daya serap terhadap ilmu dengan baik lah. Bukannya Radit enggak, tapi lebih Ernest gitu lah ya. Atau emang Radit enggak? Enggak bohong-bohong Mas Radit. Sibuk. Oh, Radit sibuk ya. Kan cuan Mas Fajar. Ya. Lanjut ya. Nah, ini udah mulai agak susah nih ya. Laura Basuki atau Luna Maya? Waduh. Dua-duanya oke sih. Dua-duanya good talent ya gitu, dan profesional dua-duanya, pekerja keras dua-duanya, dan selalu mau yang terbaik lah. Karena Laura udah kemarin syuting sama Laura, mungkin sama Luna belum, jadi milih Luna deh. Luna ya, oke. Main aman ya kan, nggak apa-apa nggak pilih Laura, kan udah selesai proyeknya ya kan. Tahu kita lanjut ya. Nih, horror movie atau thriller movie? Horror. Oh iya? Karena gue pikir lu thriller banget orangnya. Thriller udah pernah gitu, dan mau nyoba bikin horror gitu. Oh, oke. Kenapa horror memang lebih menantang dari segi produksinya atau jalan ceritanya atau gimana? Horor lebih menantang sih. Secara treatment dia lebih butuh special treatment kan. Jadi mungkin itu akan membuat kita tertantang untuk punya skill yang lebih baik lagi gitu. Mungkin untuk dapat vibes horornya gitu. Ya betul. Karena aku juga penakut kan. Aku takut lihat hantu. Jadi itu tantangan buatku lah. Sutradara mau bikin film horor takut sama hantu. Good ya. Lanjut. Inang atau Sleep Call? Film Anda dulu ya, tapi mau yang mana? Menurut Anda lebih puasnya yang mana? Lebih puas Sleep Call. Sleep Call ya. Karena Inang waktu itu masih belajar bikin thriller lah. Oke. Sleep Call akhirnya udah terpuaskan semuanya, imajinasi segala macamnya. Dapat kegilaannya lebih dapat. Oke. Sip, tepuk tangan dulu dong. Keren ya. Lanjut, Mas Fajar. Sebenarnya lo tuh pertama kali nyemplung ke dunia sutradara tuh gimana sih ceritanya? Ya karena Pak Mahfud dipanggil jadi menteri. Jadi waktu itu aku skripsi di kampus, pembimbing skripsinya Pak Mahfud. Oke. Terus terbengkalai skripsinya karena Pak Mahfud dipanggil almarhum Gus Dur untuk jadi Menteri Pertahanan ya waktu itu kalau nggak salah, di kabinetnya Gus Dur. Jadi dia harus ke Jakarta dan terbengkalai. Jadi ya udahlah, dan aku akhirnya ditanya, kok nggak lulus ya? Pak Mahfudnya jadi menteri sih gitu. Jadi ya. Makanya attachment-nya kenceng ya sama Pak Mahfud sekarang ini ya. Iya, jadi ternyata ada histori. Ya udah, akhirnya aku bikin film aja gitu. Oh gitu, itu pure gara-gara itu. Iya betul. Jadi karena nganggur kan udah nggak kuliah, udah tinggal skripsi doang, ya udah kita bikin film-film indie dan sebagainya, suka. Akhirnya ke Jakarta buat belajar lebih baik ya. Karena kan di Jogja dibilang
film pendek kamu sampah visual. Jadi bukan film lain, ini tuh sampah gitu. Oh berarti aku harus belajar yang benar. Akhirnya ke Jakarta, ke tempat Mas Hanung. Nah ibuku nelpon, pulang dulu dong, skripsinya dikerjain. Nah, baru aku balik lagi ngerjain. Tapi dibantu Pak Mahfud, ada dosen penggantinya, Bu Nikmah. Gitu. Oke. Tapi yang tanda tangan tetap Pak Mahfud. Luar biasa, makanya. Ya lupa lah pasti, tapi maksudnya itu sebuah waktu itu karir beliau naik, karir kita terbengkalai kan. Tapi jadi nemu karir lain lah. Tapi sekarang berarti karirnya naik, yang ini naik juga ya? Ya alhamdulillah. Iya kan? Ya, Pak Mahfud cawapres, slip call, boom, ya kan? Kali ini nasib berkata dua-duanya naik. Walaupun mungkin nggak bersinggungan langsung. Iya, gitu. Tapi secara histori kebayar lah dua-duanya. Jadi pesannya kalau jadi pejabat ya jangan lupa yang kecil-kecil lah gitu ya. Jangan lupa sama rakyat, mungkin ada yang terbengkalai gitu. Masuk. Next ya, keren. Nah, tapi gue penasaran deh, dari semua film yang pernah lo bikin ya, menurut lo mana yang paling susah dari segi like everything, kayak lo naskahnya bikinnya berlama gitu, terus kayak lo ngedirect susah gitu, ngedirect aktris aktornya, ada nggak? Nggak ada sih. Ya karena kita sudah tahu mau bikin apa kan. Kita sudah tahu kita udah punya say mau ngomong apa tuh sudah tahu, dan itu yang kita yakini untuk kita katain, kita ucapin gitu. Jadi film pasti ada satu kata atau satu kalimat yang oh ini orang mau ngomong apa sih gitu. Dari situ baru semuanya kan terbangun untuk membold kalimat itu gitu. Jadi ya semua bekerja secara profesional untuk mewujudkan kalimat yang mau kita omongin ke publik itu gitu. Jadi semua udah terarrange, dan menurut lo ketika semua udah teratur pasti jalan. Iya, pasti udah tinggal, karena kolaborasi kan film itu, dan selain sutradara ada banyak orang lain yang bekerja dengan profesional di bidangnya masing-masing gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke Sleep Call, aku penasaran deh, ada nggak sih satu film yang pernah lo bikin yang menurut lo itu kayak puncak karir lo di situ, yang kayak bikin nama lo naik? Film apa? Apa ya? Cinta Brontosaurus. Cinta Brontosaurus. Ya. Kamu gen-gen muda nonton tahu nggak? Ya, Raditya Dika. Kalau millennials pasti tahu ya. Milihnya Ernest tapi tadi. Tapi film yang paling memuaskan yang sama Radit ya. Kata Radit. Itu ya, yang benar-benar rame ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke Sleep Call. Kalian udah pada nonton belum Sleep Call? Ayo. Sudah ya. Pastinya sudah. Nah, itu. Gratis kan mereka. Premier ya. Sebelum itu gue mau congratulations dulu, udah 300.000 lebih yang nonton ya. Thank you. Keren. Walaupun saingannya waktu itu di bioskop Denan ya. Ya betul. Tapi kan barengan ya naiknya ya. Barengan. Tapi trailer di Indonesia kan belum works ya, dan kita bikin trailer dan 350.000. Itu udah pencapaian. Something lah. Iya. Good foundation ya for next, kalau ada lagi mungkin orang udah mulai nyaman atau aman dengan tahu thriller itu apa gitu. Gak cuma thriller, ini psychological thriller sih sebenarnya ya. Jadi dapat banget. Nah, aku penasaran deh. Ini kan film yang sebenarnya dibilang sangat merakyat banget ya. Karena isunya yang diangkat sangat-sangat kita banget gitu di dunia. Tapi ada beberapa orang yang bilang juga ini berat. Sebenarnya ide awalnya itu dari mana sih? Lu bisa kepikiran pengen bikin Sleep Call? Ya karena pengalaman hidup di ibu kota, mungkin 1 dekade lebih ya tinggal di Jakarta, dan aku ngerasa ini kota buatku dulu sangat menakutkan ya. Sampai sekarang sih. Ya, kota ini sangat menakutkan dan orang bisa sangat terjepit dan begitu sibuk, tapi juga begitu kesepian ya, begitu sunyi gitu. Kita orang sibuk sendiri-sendiri gitu, dan gimana sih kalau ada orang yang sepi di keramaian, kayak apa efeknya? Dia akan lari kemana, dan kemudian apa yang efek bagi dirinya? Dan ketika banyak himpitan, tidak ada yang saling menolong, apa reaksinya? Nah itu yang mau kita omongin. Gitu. Keren banget. Dan itu pemilihan aktris ya waktu itu, audisi kah? Atau lu udah tahu nih Laura nih udah paling bener nih? Ya, Sleep Call memang ditulis buat Laura. Kita ada Lauranya dulu gitu, kita selalu ketemu, dan kita kerja sama apa gitu, dan ketika kita nemu Sleep Call kayaknya ini emang buat Laura gitu. Jadi kita aku sama Santi nawarin ke Laura pada saat masih sinopsis, dia tertarik, jadwalnya aman, kayaknya ini jodoh sih ya, semuanya lancar gitu.
Oke, keren-keren. Emang begitu ya, susah kalau emang skillnya udah ada Mbak Laura, yang dicari malah orangnya dulu ketemu ya. Orangnya dulu ketemu ceritanya, lu mau nggak cerita ini gitu ya? Iya. Bukan ceritanya dulu baru di audisi ya, keren. Nah selama pembuatan produksi Sleep Call ini, apa kesulitannya waktu itu? Paling ribet tuh pas bagian apa tuh? Paling ribet sebenarnya untuk mendefinisikan, memvisualkan realita ibu kota dan realita yang ada di pikiran si karakter kan. Oke. Ini gimana cara menunjukkan pikirannya dia gitu, dan bagaimana membuat tense thrillernya tetap terjaga dari awal sampai akhir gitu. Dan bagaimana supaya film seperti ini yang psikologikal itu tidak salah secara medis terhadap manusia gitu. Oh iya. Jadi lu mikirin sampai ke situ juga ya? Iya, jadi biar nggak keliru lah secara sisi medisnya. Dan yang kedua, tidak men-trigger orang untuk melakukan hal-hal yang kurang baik dari filmnya gitu. Jadi nggak bisa jadi sangat hati-hati banget lah gitu. Justru efeknya mengharapkan bahwa orang bisa belajar dari film ini, bahwa efeknya kalau belajar kan bisa ke tempat lain ya, karena film kan tetap intinya hiburan, tapi menjadi warning lah ya. Warning, oke. Supaya jangan kesepian, supaya mencari teman, mencari teman bicara, itu mencari supaya orang juga kalau diajakin bicara sama orang jangan sok sibuk, luangkan waktu untuk mendengar dan sebagainya. Tuh guys ya, kerja biasa-biasa aja guys, abisin healing ya kan, ngumpul. Karena itu penting gak sih? Jadinya kan bisa kesehatan mental juga bisa terjaga. Nah, lo sendiri puas nggak sama Sleep Call? Setelah tayang, setelah semua? Ya alhamdulillah happy. Sebagai film dia menurutku bagus lah. Oke, dan kita mau kasih tepuk tangan dulu karena masuk penghargaan juga ya. Festival Film Indonesia ya. Keren banget. Apa aja tuh kategorinya kalau nggak salah? Editor, editor, kemudian Laura Basuki, pemain utamanya, kemudian film terbaik. Film terbaik. Jarang-jarang film terbaik juga thriller ya? Ya. Iya nggak sih? Ya, betul. Itu pencapaian juga ya, bahwa di biasanya drama. Ya, di festival biopik, film. gitu. Ya, di festival film thriller itu masuk kategori film terbaik. Ya. Kayak itu. Ini men-trigger lo untuk bikin another thriller film atau nggak Ya, ganti-gantian gitu? Mungkin nggak men-trigger gue doang, tapi juga filmmaker lain gitu. Bahwa ternyata penonton kita ada. Gitu. Jadi kalau nanti ada yang bikin lebih baik lagi, ya pasti penontonnya akan lebih banyak lagi. Oke. Kan tadi dibilang oke lah, mungkin filmmaker lain yang bikin tentang thriller. Tapi kalau dari Mas Fajar sendiri, nextnya udah mempersiapkan produksi apa nih? Karena kayaknya abis ini terus tahu-tahu tiba-tiba bisa komedi, tahu-tahu bisa drama. Ini tayang kapan ya? Udah bocorin aja ntar tayang kapan, tinggal di-cut. Jangan dikasih tahu dulu gitu. Horor sih, horor. Oh, film gitu. barunya horor. Oh, film barunya horor. Tunggu, horor setan-setanan kan berarti? Setan-setanan. Tapi kan Anda folk horor lah. Berdasar kepercayaan lokal. Oh iya. Karena emang lagi rame tuh film-film kayak gitu-gitu. Ya. Moga-moga. Yang natural gitu ya. Moga-moga. Oke. Terus selanjutnya dari Mas Fajar, kalau kita ngelihat ya dari pasca pandemi, I don't know, I just feel like di bioskop itu kan kayak baru lagi rame tuh setahun belakangan ini kali ya. Karena orang kan nggak semua berani ke bioskop, orang akhirnya berlangganan untuk, berlangganan lah di rumah, mendingan nonton film di rumah. Kesulitan nggak atau mesti kayak bahasa itu mulai dari nol lagi nggak sih? Atau gimana untuk menaikkan lagi performa film Indonesia I gitu? think it's good question ya. Tapi kata kuncinya kamu bilang tadi Jan, orang ketakutan, masih ada yang takut ke bioskop gitu. Jadi rasa takut itu harus dijawab dengan sesuatu yang membuat mereka lupa dengan rasa takut itu dan akhirnya gue harus memberanikan diri karena gue worth it nih nonton film ini gitu. Jadi tantangannya adalah membuat film yang membuat orang mau mengorbankan atau berani melawan rasa takutnya itu gitu. Jadi artinya di situ yang paling penting adalah production value kan. Filmnya nggak bisa dibikin dengan produksi yang ngasal, ceritanya nggak boleh yang ala kadar gitu, yang kira-kira aduh ini film kalau ditonton di rumah kayak nggak seru nih, harus ke bioskop gitu. Jadi orang berangkat pergi dari rumah ke bioskop dengan segala resikonya karena film yang ditonton worth it. Worth it ya. Berarti ini tantangan buat semua filmmaker ya. Betul. Sekarang udah nggak bisa kayak ngasal-ngasal bikin film asal jadi. Ya, betul. Karena mempertaruhkan orang-orang di luar mau nggak ngangkat pantatnya dari sofa di rumah untuk datang ke bioskop gitu ya.
Tapi keren sih ini, jadi membuat para sutradara juga nggak main-main tertantang ya untuk bikin film-film menaikkan bagus, skillnya, menaikkan kemampuan acting aktornya, dan production value-nya. Gitu. Tapi lu udah ngeliat nggak sih sekarang udah mulai begitu? Maksudnya orang udah berlomba-lomba nih? Ya sebenarnya karena OTT sangat berkembang dan bisa ngelihat semua produk internasional ya, mereka jadi punya perbandingan kan bahwa oh film kita juga harus seperti ini gitu, dan mereka akhirnya merasa worth it untuk selain melawan ketakutan tadi, merasa worth it untuk mengeluarkan uang nonton produk yang kualitasnya bagus gitu. Ya film yang kualitasnya nggak bagus pasti akan ada. Itu pelengkap penderita lah gitu. Maksudnya pelengkap produk apapun kan pasti juga ada yang ininya gitu. Tapi ya orang akan lebih selektif pasti. Iya sekarang ya. Ada fun fact menarik tentang Fajar Nugros adalah katanya suka kereta. Betul. Itu gimana sih ceritanya? Kayaknya hampir semua, nggak semua ya, beberapa film tuh ada scene kereta gitu. Ya karena bapak saya pekerja kereta. Jadi dari kecil saya hidup ya dari kereta api. Oke. Jadi itu yang hampir semua nggak sih film lo ada keretanya nggak? Kalau dulu ya atas dasar romantisme gitu-gitu ya. Kalau sekarang mohon maaf di KRL romantisnya di bagian mana ya? Pepet-pepetan. Kalau sekarang untuk nunjukin ke publik, kalau transportasi publik juga udah jadi bagian dari kehidupan gitu. Jadi ketika penonton lihat, oh keren juga naik angkutan publik, oh stasiun kereta sekarang udah bagus ya. Jadi mereka tergerak untuk naik angkutan publik gitu. Ada jadi tanggung jawab yang lebih. Kebawa ya, oke. Tapi emang Mas Fajar tuh emang lebih suka semua film yang sangat dekat dengan realita kehidupan gitu atau gimana Mas Fajar? Atau any kind? Aku tuh orangnya realis sih, jadi lebih suka yang realis daripada yang surrealis gitu. Jadi film adalah potret masyarakat yang ada, dan sebenarnya gini ya, banyak hidup itu kan pasti banyak orang yang merasa dia kalah, merasa dia marginalkan itu apa ya? Terkucilkan gitu, terus merasa tersisih kita. Nah film itu kalau bisa untuk menyuarakan suara-suara itu, jadi ketika ditonton orang tahu, wah ada ya orang kayak gini ya, ada orang terjepit ya gitu. Jadi mereka ada ruang untuk udah kalah di dunia nyata, jangan sampai kalah di medium film. Gitu. Yes. Jadi pas nonton tuh kedekatannya tuh ada gitu. Ya. Kalau gue liat review-reviewnya Sleep Call juga gitu kebanyakan, kayak ini film gue banget gitu. Ya. Banyak yang kayak tadi beberapa review juga ngomong gila ini kayak hidup gue. Ya, terjebak pinjolnya. Terjebak pinjol? Wait, bentar. Wajah-wajah masih ada pinjol. Wajah-wajah terjebak pinjol semua ya. Menarik soal pinjol, katanya waktu lo mau bikin Sleep Call, sampai lo riset lo tuh luar biasa bagus, sampai lo harus juga pinjol. Ya kan harus ngerasain, film kan bisnis rasa, kita nggak bisa mendeliver sebuah rasa kalau kita nggak pernah tahu rasa itu. Gitu. Ya mungkin rasa-rasa lain ya kita kira-kira atau kita duga-duga gitu, tapi kalau ada dan bisa dicoba ya sebaiknya ya dirasain gitu. Jadi terornya itu seperti apa sih kalau kita ya pinjol dan nggak bayar gitu. Lu melakukan, jadi lu pinjol terus lu telat bayar gitu? Iya, di delay aja nggak usah bayar gitu. Di teror beneran gitu. Tapi begitu kita ke teror, anjir gini ya. Begitu kita bayar, mampus lu udah gue bayar. Nah, kan jadi bisa ngebales. Oh my God. Tapi nggak, terornya tuh, maaf saya nggak pernah pinjol. Udah transfer kali, bisa ya, kita gitu-gituin kan. Enggak, tapi mereka tuh bener-bener nerornya tuh sampai kayak. Yes, as it is di film lah. Wow. Jangan. Oke. Nah, aku penasaran deh, tadi kita ngobrol sama Mas Fajar, tapi gue pengen tahu, lu ada nggak sih film favorit yang kayak lu tuh terinspirasi dari situ, atau lu suka banget sampai lu nggak bisa lupa film ini, dan lu nonton berkali-kali lu akan tetap suka film ini? Manchester by the Sea. Oke. Gua nggak tahu lagi filmnya. Mau komen tapi bagus banget sih. Itu tentang apa? Orang yang pernah berbuat salah, terus kemudian dia harus hidup dengan rasa sesal. Tuh, dan akhirnya dia harus ya drama biasa aja, Manchester dari laut kan. Ada kota kecilnya Manchester di Amerika. Yang kalau ke sana harus dari laut gitu. Jadi dia orang yang gagal, pernah kehilangan, pernah apapun, dan ya kayak kita kebanyakan lah, banyak rasa sesal yang pernah kita lakukan dan bagaimana survive dengan itu. Jadi kalau aku ngerasa aku nggak kayak lagi kehilangan energi untuk membuat film, aku nonton film itu lagi supaya ingat, film itu bisa seperti ini ya, memberi harapan pada orang lain. Gitu. Toh dia bisa survive, ya let's bangkit lagi gitu kira-kira ya. Kalau sutradara favorit lo, Mas Fajar, ada nggak? Ya, I don't know, dari luar, dari Indonesia Mas Hanung Bramantyo. Oke. Kalau luar? Dari luar ya Joko Anwar.
Emang sih udah go internasional sih. Oh enggak ya? Hai Mas Joko Anwar, kita juga ex-Twitter nih. Ex-Twitter. Oh ya itu kan produk kita. Kalau luar ada nggak kira-kira? Christopher Nolan. Christopher Nolan. Karena ya. selalu realis kan dia. Betul, Dia nggak betul. pernah dramatik, nggak pernah apa. Gitu. Iya. Nggak sih, Christopher Nolan saya nonton Oppenheimer juga bengong dulu sih. Kayak filmnya tuh mikir juga gitu kan. Kayak lo harus ngikutin Ya, detail gitu lah. Cerita-ceritanya keren lah gitu. Nah, Mas Fajar ada masukan nggak buat teman-teman pecinta film gitu? Lo mau ajakin untuk mereka kayak ayo ke bioskop gitu. Ada sekarang udah mulai bisa, udah bagus kok karya-karya Indonesia gitu. Ya sebenarnya kan ini circle ya. Film akan makin bagus kalau penontonnya juga makin mengapresiasi gitu. Exactly. Kalau yang mengapresiasi makin banyak, pasti production value film juga pasti akan makin bagus dan sutradara makin tertantang gitu untuk karena kan kalau penontonnya banyak tapi film menunya itu aja pasti orang akan bosen. Jadi sutradara pasti ngulik terus untuk memberikan experience penonton yang berbeda dari tiap produk yang dia bikin gitu. Jadi saya sih berharap penonton kita mengapresiasi. Jadi yang bagus ditonton, kalau jelek ya diomongin aja, diem-diem karena diomongin aja diem-diem. ya maksudnya didiskusikan gitu. Oke. Karena diskusi itu membuat sutradaranya juga akan berbuat lebih baik lagi ke depannya. Betul. Dan sekarang tuh kemajuan sosmed yang kayak sekarang di TikTok pun banyak banget kreator review film gitu. Kalau Mas Fajar tuh ngikutin juga nggak sih kayak pendapat-pendapat mereka? Dengerin nggak review-review tentang Sleep Call gitu? Nontonin Mungkin karena terbiasa dari Twitter aku baca semua kritik ya. Aku compile gitu. TikTok juga kadang-kadang aku tonton. Jadi kita bisa tahu sebenarnya intinya pandangan mereka terhadap produk ini tuh seperti ini ya. Jadi nggak semuanya tentang filmku ya, maksudnya the whole movie ada yang kritik pasti aku dengerin sih gitu. Pasti ada bagusnya lah. Karena itu menurutku kayak pandangan personal aja kan. Betul. Experience penonton mereka kayak apa gitu. Jadi kan kita sebagai kreator tuh harus tahu ini tuh kadang-kadang kita menginginkan sebuah adegan itu ditangkap penonton seperti A. Ternyata outputnya B. Ternyata beda ya nangkepnya gitu. Terhadap sebuah adegan itu kadang-kadang beda-beda kan point of view-nya. Kalau dari Sleep Call, kritik paling pedes apa yang udah lo baca? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya, bagus-bagus aja film itu ya. Biasa. Apa ya, Nugroho terlalu ambisius katanya begitu. Tapi udah turun ya, udah turun dari bioskop ya. Tapi berharap so far nanti akan naik di beberapa platform yang lain ya. Insya Allah ada. Iya, yang belum sempat nonton, tenang. Kita bisa tetap nonton. Tapi experience-nya pasti berbeda ya. Jadi nanti kalau ada saya bikin film baru lagi ya tonton bioskop dulu. Betul, langsung ya. Aku penasaran sebelum aku lupa. Tapi kalau dari industri perfilman sendiri, misalnya bioskop sendiri lah kita sebut ya, entah itu 21, yang lainnya dan segala macam. Mereka support gak sih sebenarnya film-film Indonesia? Atau maksudnya kayak naiknya tuh, kalau kalian tuh naikin film itu berapa lama itu ada jangka waktunya gak sih? Atau di Indonesia nggak ada sih. Kalau aku sih bukan lihat dari support atau support ya, pasti support aja. Tapi maksud aku bioskop memandangnya sebagai bisnis aja. Kalau laku ya akan tayang terus, kalau udah nggak ada yang nonton ya turun aja gitu. Jadi saya juga nggak bisa minta bioskop, tolong tayangin yang lama, waktu yang lama gitu. Dan atau juga minta penonton, ayo tonton film Indonesia kalau produknya nggak bagus gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya bikin produk bagus dulu dan penonton harus tertarik dulu, ya bioskopnya akan ngikut-ngikut aja. Jadi bioskop itu ya bisnis. Iya. Kalau nggak ada yang nonton kan kasihan mereka nggak. Gimana bayar AC? Tapi lampu ya kan, segala macam ya. Tapi keren sih, aku suka pandangan Mas Fajar bahwa yang dari tadi yang aku tangkap adalah yang perlu diperbaiki adalah ya udah kontennya, filmnya gitu loh. Once you have a good movie, orang bakal datang, bakal meninggalkan rumah, dan bioskop juga akan mempertahankan film itu selama mungkin, sebisa mungkin once orang beli tiket, ya kan? Jadi ini tantangan buat teman-teman filmmaker yang lain ya. Oke, Mas Fajar, sekarang ngomongin soal your little personal life nih. Ibaratnya lo dan istri juga berkecimpung di dunia yang sama ya, perfilman gitu ya. Itu gimana berantemin film juga apa? Ya setiap kali kita berdiskusi soal film ya mempertaruhkan rumah tangga. Resikonya ya sering main di pinggir jurang kalau kata anak sekarang apa? Wah, komedinya pinggir jurang nih. Waduh, diskusinya pinggir jurang nih. Kamu tayangin atau enggak sambil mau copotin cincinnya gitu. Ya enggak lah, kita profesional ya. I think privilege ya, karena
Jadi kita bisa diskusi kapan aja gitu, dan kalau aku ada ide pasti ngomong dulu ke produser yang which is bisa kita temui dengan mudah. Gitu. Dia sudah tahu gaya penyutradaraan dan sebagainya. Jadi sometimes ya ada hal baiknya, tapi juga ada hal-hal yang mungkin apa ya istilahnya kurang baik, karena ya kita jadi tidak tahu batasannya kan. Malam-malam, tengah malam, anak lagi tidur, tahu-tahu debat kenceng, anak jadi kebangun, mengganggu dia. Itu kan itu meresikokan kesehatan anak juga kan. Gitu. Biasanya penasaran nggak sih yang didebatin tuh biasanya apanya? Misalnya ada nggak perdebatannya atau perbedaan pandangan tuh biasa dari apa? Ceritanya apa? Pemainnya? Ya semua, dari cerita, pemain, gaya editing. Ya kan, editor ya, model, kalian membuat model mereka berantem juga. Strategi promo bisa, many things, semua tahap bisa jadi penyutradaraan. perdebatan ya. Oke. Tapi kalau lagi nggak ada masalah kan apa aja bisa didebat ya. Cari masalah ribut gitu. gitu ya. Nggak taunya keluar, boom ya kan, langsung film bagus, viral. Tapi kalian nggak tahu di belakang-belakangnya mereka tidur itu nggak tenang. Punggung-punggungan. Punggung-punggungan ya gitu. Tapi menariknya adalah kalau bareng-bareng itu bahagianya tuh dari segi apa, Mas Fajar? Kayak sebenarnya ini paling penting ya, kayak kita ngomong kalau kamu lagi happy tapi nggak ada orang lain yang dekat sama kamu, ya itu kan kita rayakan bareng-bareng gitu. Maaf ya yang jomblo. Itulah ya. Itu kan jadi kayak semacam wah we have orang yang kita bisa merayakan bersama. Yes. Berjuangnya bersama, ya, ngerayainnya sama-sama. Bener-bener berjuang bersama dari nol, kita membangun Idean Pictures sampai menjadi Idean Pictures ya. Keren, tepuk tangan dong. Oke, Mas Fajar, thank you so much ya. Thank you ya, udah mau ngobrol-ngobrol. Kita tunggu film horor selanjutnya. Karena tadi udah dibocorin, horor ya, nextnya. Ya, semoga ibaratnya kalau di TikTok tuh ada setan benerannya yang nongol. Pasti viral biasanya. Sabar ya, Mas Fajar. Nanti review ya di TikTok ya. Siap. Thank you so much, Mas Fajar ya. Thank you. Thank you guys. Bye-bye. Thank you semuanya.